Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita ada sebuah headphone open back yang menggunakan planar. Gede banget nih boxnya, HiFiMan Deva Pro. Ini tuh ya udah brand audiophile juga sih. Cocok ya buat kuping di bending lu. Ya bisa dibilang sih, soalnya ini saya beli ya, bukan cuma dikirim. Kemana ya? Tapi untuk sekelas brand audiophile seperti ini, dia harganya bisa dibilang sih cukup bersahabat. Dan selain itu, bisa kabel, bisa juga Bluetooth. Tapi bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, sebelum kita mulai, saya mau bilang aja bahwa saya belinya ini di CSI Zone yang sedang mengadakan bagi-bagi angpau dari tanggal 24 Januari sampai 5 Februari 2022. Dan pasti udah pada tahu dong, CSI Zone sendiri itu kan menjual barang-barang audio yang berkualitas. Jadi hadiahnya nggak main-main, ada digital audio player, ada headphone, ada IM. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Nah, biar tahu nih cara ikutinnya bagaimana, kalian bisa cek Instagramnya CSI Zone. Jangan lupa di follow juga. Soalnya kita juga nih, Bongkar Bro sedang mengadakan giveaway bekerja sama dengan CSI Zone. Jadi setelah cek CSI Zone, follow juga Instagramnya Bongkar Bro. Ini kita kasih, Pak. Enggak, bukan yang ini, jangan Pak. Yang lain, adanya yang lain. Nah, ini dia nih. Ada satu headphone ATH S220BT dan juga satu kaos yang kayak saya pakai ini sekarang. Bisa dibilang sih kaos ini tuh limited edition, cocok banget buat kalian yang para audiophile. Belum selesai ya. Setelah kalian follow Instagram CSI Zone dan Bongkar Bro, kalian tinggal komen di kolom komentar video ini. Komennya terima kasih CSI Zone. Jangan lupa ya, CSI spasi Zone. Dan untuk pemenangnya akan kita umumkan 1 minggu setelah video ini tayang. Oke, kita kembali ke HiFiMan Deva Pro-nya. Ini tuh harganya 4.950.000. Ya, kenapa saya bilang tadi harga cukup bersahabat? Karena kalau di headphone kelas yang planar open back kayak gini sih, harganya ya udah di atas 10 jutaan kan biasanya. Nah, untuk di dalam boxnya sendiri langsung kelihatan ya, ini tuh pakai kain yang berwarna hitam gini. Cakep sih. Dan yang pasti kalian dapat satu headphone-nya. Udah dapat juga satu Bluetooth modulnya. Dia menggunakan Bluetooth Mini Air-to-Air. Kalau untuk kabelnya dari 3,5 mm ke 3,5 mm. Tapi udah dapat juga nih converter dari 3,5 mm ke 6,35 mm. Kalau untuk ngecas si Bluetooth modulnya, udah dapat juga kok kabel USB-A ke tipe C. Dan yang pasti udah dapat 2 manual. Maksudnya manual tuh kenapa 2? Karena satu untuk headphone, satu untuk si Bluetooth modulnya. Dan yang terakhir yang pastinya garansi. Oh ya, nyinggung aja nih, untuk garansi juga tuh kalian bisa masukin ke website gitu. Jadi kayak masukin kalian data-data headphone-nya dan belinya di mana, kalian bisa dapat perpanjangan garansi. Lumayan kan? Tapi memang ya, nggak dapet case. Ya pertama memang dia udah gede banget dan sepertinya sih memang tidak diperuntukkan untuk dibawa-bawa. Jadi ya buat pakai di rumah aja gitu. Cuman kalau kalian tertarik, banyak kok case di Tokopedia yang ukurannya cukup besar dan muat untuk si HiFiMan Deva Pro ini. Sekarang kita ke build quality dan desainnya. Langsung kelihatan ya, dia berwarna hitam dan silver. Berbeda dengan si HiFiMan Deva-nya. Kalau yang Pro ini, waktu saya lihat pertama kali tuh, begitu saya keluar dari boxnya, langsung kerasa dia tuh kayak simple gitu. Ya bisa dibilang sih kerasa agak plain aja kalau buat saya. Kalau untuk build quality-nya, HiFiMan Deva Pro ini dia campuran. Ada yang plastiknya, ada juga metalnya, dan juga aluminium. Kalau kita bicara paddingnya, di bagian atas ini dia ditutupin dengan kulit sintetis. Udah kerasa enak kok. Nah, kalau untuk si earpadnya, dia tuh 2. Jadi yang bagian luarnya itu kulit sintetis, tapi yang dalam itu fabric yang ketika kena ke kulit. Dan juga untuk si paddingnya ini, earpadnya di bagian belakang itu lebih tebal dibandingkan yang di depan. Jadi buat kalian yang ketika ganti si earpadnya, jangan sampai kebalik ya. Ada logo HiFiMan-nya di bagian bawah dan juga ada tulisan Deva Pro untuk di penyambung dari headband ke earcup-nya. Tapi memang ya, karena dia bukan untuk dibawa-bawa, dia nggak bisa dilipat atau di swivel. Cuman paling agak ditekukin gini doang sih untuk si earcup-nya. Nah, kalau kita tarik-tarik seperti ini sih kerasa kuat ya, walaupun ketika seperti ini masih ada bunyi-bunyi sedikit. Ya, mungkin karena memang harga segini aja kali ya. Nah, kalau untuk kabelnya sendiri, memang ya si HiFiMan ini kayaknya kurang fokus untuk memperbagus kabelnya. Saya nggak bilang jelek sih, cuman kerasanya kayak yang standar aja gitu untuk di kelas headphone seharga ini. Tapi udah cukup tebal kok, dan juga dia nggak mudah kelilit. Ketika saya pakai juga tuh nggak gampang copot gitu kok dari si headphone-nya. Oh ya, untuk kabelnya ini juga panjangnya kira-kira di 1 meter gitu. Jadi udah cukup panjang kok kalau kalian misalkan pakai di digital audio player dan kalian masukin ke kantong untuk si DAP-nya. Nah, kalau untuk si Bluetooth modulnya, Blue Mini Air-to-Air-nya ini dia juga berbahan plastik. Oke, kalau dengan si Bluetooth modulnya ini kita pasang, itu beratnya kira-kira di 390 gram.
Tapi ketika saya pakai masih kerasa nyaman. Dan juga untuk si ear cup-nya ini dia itu lebar. Jadi ketika saya pakai itu telinga masuk semua. Hanya memang ujung-ujung telinga bagian bawah aja yang sedikit kena ke earpad-nya. Ditambah dengan earpad-nya ini yang udah empuk dan nyaman, saya pakai sampai berjam-jam tuh saya nggak kerasa pegel. Untuk clampingnya sendiri juga, dia nggak terlalu menekan. Jadi di bagian atas kepala tuh sekitar telinga gitu nggak ada yang kerasa tekanan berlebihan gitu kok. Cuman memang ya ketika saya nunduk gitu dia kayak bergerak mau jatuh gitu. Cuman masih ketahan kok untuk di telinga. Ya tinggal benerin aja lagi sih untuk si posisi headphone-nya. Oh ya, kalau untuk mengatur ukurannya bisa di bagian sini nih. Bisa ditarik dan itu ada bunyinya dan dia cukup clicky. Dan kalau untuk kepala yang cukup besar sendiri sih menurut saya udah bisa ya. Kita di sini si Brobusem udah pakai juga, nggak harus yang sampai paling panjang gitu sampai yang paling bawah untuk bisa dia pakai, udah cukup di kepala dia. Setelah saya pakai sampai berjam-jam juga saya nggak ngerasain panas di sekitar telinga saya. Cuman memang karena dia open back jadi untuk passive noise cancellation-nya ya nggak ada ya, dalam arti suara dari luar itu kerasa masuk semua. Tapi ketika kalian udah play musiknya, suara luar itu bakal langsung ketutup kok. Paling ya bocor keluar aja sih. Jadi ketika kalian lagi pakai terus play musik, ada orang di sekitar kalian tuh dia bisa denger apa yang kalian dengerin. Buat yang sekedar nanya bisa nggak dipakai baring? Saya udah cobain bisa, cuman kerasa sih emang ke telinga itu kayak ada ngedorong ke depan dikit. Dan saya sih nggak pakai sampai berlama-lama ya karena nggak enak juga rasanya ujung-ujungnya. Nah kalau kalian pakai kabelnya, jadi dia itu ada yang R-nya, ada yang L-nya. Tapi tetap kok kalau kalian menggunakan kabel yang TRRS, kalian bisa hanya colok di bagian yang kiri aja. Oh ya, pengalaman saya ketika lagi pakai kabel, nggak tahu kenapa mungkin yang kiri agak goyang gitu, jadi tiba-tiba yang kiri tuh hilang suaranya. Memang ya dia tuh kalau memang kalian hanya colok yang kanan aja, jadi yang playnya hanya yang kanan, kalau yang kiri aja. Kalau kalian menggunakan kabel yang sudah disediakan di dalam boxnya. Nah, kalau kalian pakai si Blue Mini R2R-nya atau Bluetooth modulnya, kalian juga harus pasang di sebelah kiri. Dan untuk Bluetooth-nya sendiri sudah menggunakan 5.0 dengan kodek SBC, AAC, aptX, aptX HD, dan juga LDAC. Kalau Bluetooth chipsetnya menggunakan Qualcomm QCC5124. Nah, kalau untuk DAC-nya sendiri di Blue Mini R2R-nya ini, dia menggunakan yang dari HiFiMan, yaitu HiFiMan Himalaya. Oh ya, bisa dijadikan integrated M atau DAC juga. Jadi kalian tinggal pakai si kabel tipe C-nya. Nah, kalau kita lihat di Blue Mini R2R-nya ini ada satu tombol. Kalau kalian tahan, dia akan menyala. Setelah itu kalian tinggal tekan 2 kali untuk masuk ke pairing mode. Lampu indikator yang ada di Blue Mini R2R-nya ini akan berkelap-kelip berwarna biru dan hijau. Artinya dia sudah masuk ke pairing mode. Setelah itu kalian tinggal search di device kalian, lalu kalian pairing. Oh ya, untuk si lampu indikator di Bluetooth modulnya ini, dia akan tetap blinking berwarna biru gitu, walaupun kalian sudah connect dan juga play musiknya. Cuman sayangnya dengan satu tombolnya ini hanya bisa kontrol itu di play pause aja, dan juga menerima atau mengakhiri atau menolak panggilan. Jadi untuk next track, previous track, atau mengatur volume itu nggak bisa, tetap harus kalian reach ke HP atau DAP kalian. Ya kalau saya sih biasanya jadi pakai smartwatch gitu ya untuk membantu next track atau previous track kalau HP saya lagi jauh dari saya misalkan. Nah kalau untuk jarak saya cobain di ruangan terbuka gitu dia masih bisa 10 meter tanpa halangan. Kalau yang di ruangan tertutup gitu saya tinggalin HP, tutup pintu, ke halang tembok beton gitu saya masih bisa jalan 7-10 langkah baru dia mulai hilang-hilang koneksinya. Kalau untuk Bluetooth-nya saya bisa bilang sih stabil, cuman sempat kejadian waktu itu saya baru play lagunya, itu lagunya tiba-tiba kayak ke slow motion gitu ya kira-kira setengah detik di awal. Jadi ketika lagunya misalkan tek 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 jadi tek 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 kayak gitu ya nggak yang sampai mengganggu, cuman lucu aja sih. Ya bisa dibilang kayak ada delay-nya gitu untuk setengah detik. Tapi kalau kita bicara masalah delay, untuk si HiFiMan Deva Pro ini menggunakan Blue Mini R2R-nya, ketika saya di HP nih, misalkan nonton YouTube gitu atau buka TikTok, buka IG, saya nggak ada masalah. Ya memang sih saya juga pakai kodek LDAC-nya. Dan ketika saya cobain main game juga, ya misalkan game-game simple gitu kayak drum, waktu itu saya cobain juga nggak ada masalah. Udah tipis untuk delay-nya dan nyaman untuk dipakai. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Mikrofon juga dan 3,5 mm jacknya. Jadi kalau yang sebelah kanan tuh polos aja gitu. Kalau kita bicara kenyamanan nih, saya sih biasanya ya tarik dengan sampai 4 kali gitu terus saya pakai. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu deh untuk spek lengkapnya. Nah, sekarang kalau untuk baterainya sendiri, saya nggak dapat dia ada berapa mAh, cuman diklaimnya 8 jam playtime. Oke, dari hasil tes saya itu, saya selalu pakai kodek LDAC,
dan juga volume itu dari 40 sampai 50%. Saya dapatnya di 7 jam, nggak sampai 8 jam. Ya memang sih kalau untuk baterai tergantung dari pemakaian kita di volume berapa ya. Tapi yang bisa saya bilang untuk si HiFiMan Deva Pro ini menggunakan Bluetooth-nya itu volumenya kerasa gede banget. Di 50% itu udah maksimal telinga saya bisa terima. Di atas itu udah kerasa yang sakit. Intinya sih memang untuk baterai di Blue Mini R2R-nya ini masih tergolong lemah. Jadi ketika saya pakai itu untuk daily use gitu, misalkan 2 atau 3 hari sekali itu saya udah harus ngecharge. Dan dengan tipe C-nya itu membutuhkan waktu kira-kira 3 jam dari 0% sampai 100%. Oh ya, cerita aja ketika udah ada warning lowbatnya ini itu kayaknya udah bener-bener mau habis baterainya. Jadi saya pernah gitu, cobain aja, paksain aja, saya dengerin lagu terus. Nggak sampai 3 menit ya udah langsung mati, udah habis baterainya. Ya setidaknya kalau memang baterainya habis kalian tinggal pakai kabelnya sih. Cuman saya mau kasih tahu aja kalau kalian pakai ke HP, saya pakai Xperia One Mark II itu untuk si volumenya ini atau powernya bisa dibilang masih kurang. HP saya masih kurang angkat, saya di volume paling gede sekalipun itu masih kerasa kurang. Jadi kalau kayak di Bluetooth tuh masih kayak di 20 atau 25%-an gitu. Cuman ketika saya nyobain di DAB, memang sih dia powernya baru bisa ngangkat. Jadi untuk yang HP mungkin perlu M tambahan kali ya. Nah, untuk si Blue Mini R2R-nya ini sudah ada juga mikrofon. Saya nggak nemu sih dia ada fitur apa atau fitur apa, tapi kita cobain aja langsung. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Blue Mini R2R yang dipasangkan ke headphone HiFiMan Deva Pro. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Blue Mini R2R yang dipasangkan ke headphone HiFiMan Deva Pro. Tapi ini dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai Bluetooth speaker gitu, background jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah suara saya masih masuk dengan jelas atau sudah ketutupan dengan suara backsound? Cek cek 1 2 3 1 2 3. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk hasil tes mikrofonnya. Kerasa sih suaranya ini walaupun di saat kondisi lagi hening gitu, nggak ada suara latar yang ya ribut, itu masih kerasa mendem suaranya. Tapi masih bisa terdengar sih, dalam arti suara saya masih cukup jelas. Nah ketika pakai background jalanan yang bising dan ramai, itu masuk banget untuk ke mikrofonnya. Tapi ini masih recording ke HP aja. Saya udah cobain juga, saya nelpon si Bro Busem. Dia bilang suara saya itu yang pertama langsung kecil. Jadi ya nggak kayak biasanya, nggak kayak TWS-TWS lain atau headphone lain yang suara saya itu masih terdengar standar untuk volumenya, kalau ini cukup kecil. Dan dia juga bilang masih kerasa mendem. Tapi tetap sih untuk pemakaian sehari-hari udah cukup kok. Oke, sekarang kita ke kualitas suaranya. Jujur aja nih, untuk saya yang pertama kali menggunakan open back kayak gini memang langsung kerasa agak beda. Karena biasanya saya pakai headphone-nya itu yang close back. Terus juga buat saya pengalaman menggunakan headphone yang planar ini bisa saya bilang sih ya masih sedikit sih. Tapi setelah beberapa lama saya pakai langsung kerasa kenikmatannya di mana. Kita bicara menggunakan Bluetooth-nya nih, saya selalu pakai kodek LDAC-nya. Dan yang langsung kerasa untuk karakternya ini, dia mengarah ke netral. Dan yang bisa saya bilang pertama untuk powernya udah oke. Tapi tetap ya, untuk HiFiMan Deva Pro ini tidak diperuntukkan untuk bass head. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Ketika saya lagi dengerin pop atau bahkan EDM sekalipun, bassnya ini masih bisa kerasa. Dan dia sudah solid, cukup empuk juga. Kalau untuk sub bass ya rumblingnya bisa saya bilang sih cukup aja. Jadi dia nggak bisa sampai narik ke si rumblingnya ini kerasa biar sampai berlebihan gitu, enggak. Tapi kalau untuk detail di low-nya bisa saya bilang sih udah oke. Dan juga ketika saya lagi dengerin lagu EDM misalkan yang beatnya kenceng nih, saya udah ngerasain untuk si bassnya ini dia tuh terkontrol, jadi dia nggak miss dan juga porsinya sangat pas. Kalau untuk midnya bisa saya bilang pertama posisinya enak, jadi dalam arti nggak berlebihan dan nggak juga yang terlalu ke belakang mundur. Suara vokal mau laki-laki atau perempuan itu terdengar dengan jelas. Suara instrumen juga udah terdengar rich dan juga untuk detailnya saya suka banget. Jadi ketika ada vokal masuk tuh tetap suara instrumen itu pada posisinya yang di belakang dan suara vokal ini tetap terdengar dengan jelas. Mau sebanyak apapun suara instrumennya saya masih bisa ngerasain depth-nya. Jadi ada space gitu di antara si vokal maupun backing vokal dan juga instrumen lainnya. Nah kalau untuk treble-nya ini yang sempet bikin saya agak loh kok kayak gini sih. Jadi ketika pertama kali saya pakai itu saya dengerin lagunya Michael Jackson yang Billie Jean. Dan kerasa untuk si treble-nya ini tuh dia agak kayak nyentil gitu. Tapi saya tetap bisa bilang sih dia nggak harsh. Dan ketika saya udah pakai beberapa lama udah mulai kerasa nyaman di telinga saya. Udah kerasa sparkling juga dengan detail dan mikro detail yang kerasa bahkan sampai yang ke ujung-ujung gitu. Cuman kalau menurut Bro Busem dia masih merasa si HiFiMan Deva Pro ini kurang extend. Jadi dia biasanya dengerin lagu Incubus yang Anomali gitu. Dia bilang ada suara yang cukup high di ujung itu kerasa kayak bener-bener terlalu di ujung dan nggak sampai masuk dengan jelas aja gitu.
Tapi itu balik lagi ke selera ya. Kalau buat saya sih selama ini dengerin lagu berbagai genre masih enak-enak aja. Untuk si treble-nya ini saya masih bisa bilang dia sangat nyaman. Dan juga udah kerasa airy, jadi kayak ada space-nya gitu. Dan juga terdengarnya netral, nggak berlebihan. Nah, kalau untuk soundstage sendiri udah kerasa luas, terutama ya untuk headphone open back seperti ini ya. Tapi yang saya suka tuh dia tetap tidak mengurangi porsi si suara vokal atau suara instrumennya. Jadi dalam arti kadang-kadang ada tuh kan yang dia suaranya kerasa luas gitu soundstage-nya, tapi untuk si suara musiknya juga jadi kayak kerasa lebih jauh dari kita. Kalau ini enggak, tetap kayak lagi misalkan lagi denger yang musik live gitu yang di panggung, kerasanya seperti itu tapi dengan ruangan yang luas. Dan untuk Sony Magic sendiri juga udah enak, maupun suara yang agak jauh gitu jaraknya, saya tetap bisa ngerasain dia terdengar dengan jelas. Dan untuk separasinya sendiri, ketika saya lagi dengerin musik yang instrumennya banyak dan masuk secara bersamaan, ini tetap terdengar dengan nyaman. Jadi dalam arti tetap sesuai porsinya masing-masing. Nah, saya cobain juga pakai kabelnya. Ketika saya pakai di HP sih memang langsung kerasa untuk powernya ini kurang dan akhirnya detailnya juga kurang. Saya cobain di Bluetooth dan juga pakai kabel ke DAB yang saya punya. Memang sih kerasa ketika saya pakai kabel itu untuk si bassnya sedikit lebih naik. Walaupun tetap ya tidak di level untuk bass head. Dan juga untuk soundstage kerasa sedikit lebih luas dan juga untuk detailnya lebih keluar lagi. Jadi kalau buat saya emang suka sih dengan karakter suara yang bisa tergolong netral seperti ini. Jadi dalam arti ketika saya dengerin lagu itu sangat mendekati dengan sebagaimana lagu itu direkam. Dan saya mau dengerin lagu di genre apapun kerasa nyaman. Bahkan saya tadinya untuk daily driver saya yang saya pakai setiap hari headphone dengar musik itu, saya pakai Sennheiser Momentum 3. Setelah saya cobain ini, langsung saya nggak pakai tuh si Momentum 3. Bahkan saya sempat kok, coba deh sekali-kali pakai lagi si Momentum 3. Nggak sampai 2 lagu saya udah males, saya buka lagi, akhirnya saya pakai lagi si HiFiMan Deva Pro ini. Tapi tetap ya balik lagi, untuk suara yang pasti balik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. Oke, seperti yang kita dengerin tadi untuk sound sample-nya, saya mau mengingatkan aja ya, bahwa hasil yang tadi sound sample itu tidak mungkin sama 100% dengan yang aslinya. Tapi kesimpulannya untuk HiFiMan Deva Pro ini, kalau buat kalian yang seneng dengan karakter suara netral, akan cocok, jadi bisa saya rekomen. Ya kalau misalkan ditanya kenapa nggak HiFiMan yang lain, saya sih memang sempat ngejar bahwa ini ada Bluetooth-nya. Dan kalau buat saya sendiri, saya sudah puas dengan pemakaian Bluetooth-nya. Ya paling di baterainya agak lemah dan juga untuk kontrolnya yang bisa terasa kurang. Tapi memang sih ya, untuk HiFiMan Deva Pro ini yang paling diutamakan adalah kualitas suaranya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Sekali lagi saya mau ingetin nih, CSI Zone sedang mengadakan bagi-bagi angpau. Jadi jangan lupa cek Instagram mereka. Dan jangan lupa juga ikutan giveaway kita yang bekerja sama dengan CSI Zone. Kalian tinggal follow IG-nya Bung Karbro dan juga CSI Zone. Lalu komentar di kolom komentar video ini. Tulis terima kasih CSI Zone, CSI spasi Zone. Sekali lagi biar nggak sampai salah tulisnya ya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!